Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amri Al-Rasyid. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 layer OSI. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan biodata saya. Saya adalah pelajar dari SMK 1 Bernawati dan saya kelas 11 yang berada di jurusan TJKT atau Teknik Jaringan dan Telekomunikasi. Nah, apa sih OSI itu? OSI adalah Open System Interconnection. Nah, OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Langsung aja ke layer OSI yang pertama. Di sini ada physical layer. Nah, di sini apa sih itu untuk mengidentifikasi? Jadi fungsinya physical layer itu untuk mengidentifikasi media transmisi jaringan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet contohnya, dan topologi jaringan dan sebagainya. Sebagai contoh, ada kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal, peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada di layer ini. Lanjut, kita yang kedua, yaitu data link layer. Data link layer, jadi itu untuk menentukan bit-bit data. Nah, untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau yang biasa kita sebut MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi. Terus di sini ada network layer. Nah, network layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berbeda pada suatu network lain. Contohnya seperti protokol yang digunakan IP. Nah, jadi tuh ini pakai bagian network layer. Lanjut, ada lagi transport layer. Transport layer untuk memecah data, memberikan nomor, menyediakan transfer dan pemeriksaan. Jadi pertama untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut dan juga nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Nah, selain itu di sini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Jadi intinya dari transfer layer bagian ini untuk mentransfer suatu data. Lanjut ke session layer. Session layer itu untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai. Bisa dimulai, dipelihara atau diakhiri beberapa protokol pada layer ini. NetBIOS. NetBIOS itu suatu session interface pada protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layar presentation dan layar application. BU. NetBIOS Extended User Interface.
suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows, NAT, LAN Manager, dan lain-lain. Lanjut ke presentation layer. Nah, di sini untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisi jadi oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisi melalui jaringan. Protokol yang berbeda dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau bisa dibilang redirector software seperti layanan workstation contohnya dan lain-lain. Lanjut ke yang terakhir, application layer. Application layer tuh jadi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol ini yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan singkat dari 7 layer OSI atau 7 layer OSI. Jika ada kesalahan kata dan kata yang berbelit-belit, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.